What are you waiting for? Check this out. Halo teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu wisata edukatif di kota Makassar, yaitu Benteng Rotterdam. Benteng ini menjadi salah satu peninggalan sejarah yang penuh dengan cerita menarik loh teman-teman. Siap untuk belajar sambil jalan-jalan? Yuk kita mulai. Dibangun pada abad ke-17 oleh kerajaan Goa Talok. Awalnya benteng ini bernama Benteng Ujung Pandang, tapi setelah dikuasai oleh Belanda, namanya diubah menjadi Benteng Rotterdam. Benteng ini punya bentuk menyerupai penyu loh teman-teman. Penyu dianggap melambangkan kekuatan dan ketahanan, sangat merepresentasikan dari Benteng Rotterdam itu sendiri ya teman-teman. Di dalam Benteng Rotterdam ada Museum Lagaligo. Museum ini menyimpan berbagai macam artefak yang menceritakan sejarah kebudayaan di Sulawesi Selatan. Di sini kamu bisa belajar tentang kehidupan masyarakat Makassar di masa lampau. Peralatan yang mereka gunakan hingga tradisi-tradisi unik yang masih ada hingga sekarang. Misalnya, di sini ada koleksi senjata tradisional dan peralatan perang. Kamu juga bisa melihat berbagai peninggalan kerajaan Goa Talok, termasuk naskah kuno yang menjadi saksi bisu kejayaannya di masa lalu. Tidak hanya itu teman-teman, untuk informasi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh aktivis sejarah yang ada di Benteng Rotterdam, yakni Uncle Jordan. Alright, so right now we are with Jordan sir. So we are told and know more about the history of Rotterdam. So yeah, let me Pak Jordan to explain the history of Rotterdam. Jadi sebelum negeri kita disebut Indonesia, dulu disebut apa negeri kita, bangsa kita? Tentu adalah Nusantara. Nusantara itu ternyata bukan hanya satu kata, tapi dua kata. Kan ada namanya Nusa, itu ada namanya Antara. Nah disatukan menjadi Nusantara. Nah Nusa kalau dipisahkan, Nusantara ini kalau dipisahkan Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau atau wilayah. Sedangkan Antara itu memberi pemahaman kepada kita bahwa di bangsa kita ini terdapat ribuan pulau. Berapa? Yaitu 17.000 pulau. Nah, apa hubungannya dengan kita berbicara soal benteng dengan pulau ini? Nah, disinilah Om Jordan mau menjelaskan bahwa di mana ada terdapat wilayah atau pulau, di sana ada pemerintahan. Nah, berarti satu wilayah itu ada pemerintahan, itu sudah disebut negara. Nah, tetapi negara yang kita maksud ini adalah pemerintahannya adalah kerajaan, ya kan? Kalau sekarang kan republik. Kalau sekarang cuma satu negara, tapi dulu banyak negara. Biasanya negara yang dimaksud adalah kerajaan. Tentu saja pimpinannya bukan presiden, melainkan raja. Kalau sekarang kan pimpinannya presiden. Nah, tidak ketinggalan yang ada di Sulawesi Selatan itu. Di Sulawesi Selatan itu banyak negara-negara atau kerajaan-kerajaan. 3 di antaranya paling menonjol yang besar, Goa, Borneo. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, maka satu di antara 3 ini muncul sebagai kerajaan terkuat di abad ke-17. Siapa itu? Tidak lain adalah kerajaan Goa. Nah, kerajaan Goa ini menyadari bahwa mereka banyak musuh sehingga perlu membangun sejumlah benteng. Ya kan? Salah satunya ini yang kita kunjungi sekarang. Nah, benteng ini sendiri dibangun tahun 1545 atau 1545. Dibangun oleh kakek bebuyutnya Sultan Hasanuddin. Mulai dari Raja Goa ke-9 bernama Karangtengah Parisi Kalona, dilanjutkan anaknya atau putranya, yaitu Raja Goa ke-10 bernama Imarigau Daiwonto Karangati Tulipalanga Belawen. Itu. Nah, kemudian benteng ini lalu direbut oleh Belanda ketika di perjalanan waktu itu kerajaan Goa diperhadapkan dengan musuh yang lebih besar lagi, yaitu Eropa. Nah dulu wilayah kekuasaan kerajaan Goa tidak hanya Sulawesi Selatan atau Makassar, tapi Indonesia Timur. Kenapa bisa? Karena kerajaan Goa sebelumnya kalau bukan secara diplomatik mengadakan perdagangan, ya juga adalah tentang peperangan gitu.
Nah, oleh karena itu kerajaan Goa memiliki wilayah kekuasaan Indonesia Timur seperti misalnya Tidore, Ternate, Maluku, Sumbawa, Flores, apalagi Kalimantan bagian selatan. Nah, pada waktu kerajaan Goa memiliki masa kejayaan, Eropa pun masuk ke Indonesia Timur. Tujuannya apa? Tujuan mereka adalah sumber daya alam milik Nusantara. Dalam bahasa sejarah kita sebut rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang paling dominan diburu-buru sama pendatang dulu adalah pala, cengkeh, merica. Nah, di mata Eropa itu ibaratnya kayak emas, ya kan? Nah, satu di antara bangsa Eropa ini yang menolak aturan yang dibuat oleh kerajaan Goa, yaitu Belanda. Ya, karena semua bangsa-bangsa Eropa kalau masuk datang, singgah, kemudian pergi. Nah, satu yang ngotot untuk juga mau bersaing dengan dengan tuan rumah. Tuan rumah yang dimaksud adalah kerajaan Goa. Akhirnya di ujung persaingan tertimbullah konflik, lalu kemudian pecah perang. Nah, perang terjadi pada tahun 1666 sampai 1667. Sayangnya di sini akhir dari peperangan itu kerajaan Goa mengalami kekalahan. Loh, kenapa bisa kalah? Bukan kerajaan Goa kuat, kerajaan Goa itu sangat kuat? Iya, memang kuat. Tapi sekuat apapun seseorang kalau dikeroyok pasti akan kalah kan? Nah, itulah politik yang Belanda disebut divide et impera. Nah, divide et impera mungkin adalah kurang lebih 11-12 kemiripan tentang bahasa Inggris, karena divide et impera itu ada bahasa Belanda. Kalau ada bahasa Inggris kita bilang divide itu several empire. Nah, Belanda tahu persis bahwa banyak kerajaan-kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Goa. Nah, Belanda menghasut ini kerajaan-kerajaan ini, membagi-bagi tugas kepada setiap kerajaan-kerajaan yang pernah takluk di atas kekuatan kerajaan Goa. Sehingga itu dikatakan divide et impera, membagi-bagi tugas kepada supaya mereka ini menjadi partner bagi kerajaan Goa untuk bagi Belanda untuk menggempur kekuatan kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, melalui perjanjian Bungaya akhirnya perjanjian Bungaya itu, ingat ya, perjanjian Bungaya itu ada kurang lebih 29 tuntutan. Nah, perjanjian Bungaya itu ditandatangani pada tanggal 18 November tahun 1677. Setelah itu, apa tuntutan Belanda melalui perjanjian Bungaya itu adalah salah satunya PT ini. Belanda menginginkan merebut PT ini. Ya. Nah, setelah itu kemudian Belanda mengubahnya sesuai yang kita lihat sekarang, ya. Jadi ini sudah Belanda sebetulnya. Yang kerajaan Goa itu tinggal dinding-dindingnya, gitu. Ya. Setelah itu Belanda menempati benteng ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian selama hampir 3 abad. Makanya mereka sebut juga Rotterdam. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Makassar dan Goa itu adalah pusatnya atau sentralnya Indonesia Timur pada era itu, Pak. Iya, kenapa pintu gerbangnya kan? Jadi siapapun mau masuk ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur ini harus berlabuh di Makassar. Nah, Belanda menolak aturan yang dibuat oleh kerajaan Goa sehingga terjadi konflik, kemudian pecah perang. Kemudian pada saat perang terjadi, di pihak Belanda itu dipimpin oleh Cornelius Jansen Spearman. Timbul pertanyaan, siapa itu Spearman? Nah, Spearman ini komandan pasukan berdiri Belanda yang memimpin pasukannya untuk melawan kerajaan Goa. Nah, ketika kemenangan ada di pihak Belanda atas pimpinan si Spearman, maka Spearman diangkat sebagai gubernur. Sekaligus pemerintah Belanda memberikan dia hadiah supaya benteng ini dinamai Rotterdam. Kenapa? Karena dia lahir di kota Rotterdam di Belanda. Itulah itu Spearman. Ya. Nah, pernahkah kalian mendengar kalimat seperti ayam jantan dari timur? Iya, Pak. Ah, itu ditujukan kepada Sultan Hasanuddin. Tapi ucapan itu dari mulut siapa? Dari si Spearman itu. Sedikit. Iya. Ya, jadi inilah Cornelius Jansen Spearman, ya. Beliau adalah seorang komandan pasukan marinir untuk memimpin pasukan Belanda untuk melawan pasukan ala Makassar di bawah pimpinan Imam Lombasi, Daeng Matawang, Karaeng Boto Mengabe, Muhammad Bakir, Sultan Hasanuddin. Itu nama lengkapnya, ya.
sebagai Raja Goa keberapa kira-kira, ada yang tahu? Raja Goa ke-16. Nah, jadi oleh karena itu setelah Belanda merebut benteng ini, kemudian mereka menggantinya dengan nama Rotterdam. Ingat, Rotterdam itu adalah sebuah kota yang ada di Belanda, di mana si Koleus Firman itu lahir sana. Ya, gitu. Kalau begitu, apa dulu namanya ini Om Yordan waktu dibangun oleh Kerajaan Goa? Namanya Benteng Ujung Pandang. Ya, apa sih artinya Ujung Pandang itu? Ujung Pandang itu artinya pucuk dedaunan pandan. Pengertian pandan bagi orang Makassar berbagai jenis palem, entah itu pohon pinang, pohon kelapa, pohon lontar dan sebagainya. Nah, inilah kebiasaan dialek Makassar kalau menyebut air ada surganya. Ikan, makan, begitulah pandang. Nah, sebagai warga Indonesia di zamannya Om Yordan itu mungkin kalian juga sempat dengar bahwa ibu kota Provinsi Selatan pernah dinamai Ujung Pandang, toh? Iya, Pak. Nah, bahkan sampai saat ini mungkin masih ada 20% penduduk masih menyebutnya Ujung Pandang di selain Makassar, kan? Nah, sejak kapan ibu kota Provinsi Selatan dinamai Ujung Pandang? Itu sejak tahun 1970-an, ketika wali kota pribumi yang memerintah saat itu bernama Daeng Potompo. Gitu. Ketika lengsernya Pak Harto tahun 1998, satu tahun kemudian berarti tahun 1999, kemudian diganti lagi dari Ujung Pandang menjadi Makassar sampai saat ini. Itu nama ibu kota, kan? Seperti itu. Oke, ada lagi yang ya, ini. Nah, Sultan Hasanuddin posisi sebagai Raja Goa ke-16. Ketika beliau sebelum menjadi raja memang sudah mahir di bidang administratif dalam pengurusan kegiatan-kegiatan pemerintahan kerajaan Goa, ya, sebelum dinobatkan sebagai raja. Jadi pada usia 20 tahun beliau ini sudah diangkat sebagai Raja Goa, ya, pada usia 20 tahun. Nah, sayangnya beliau di usia muda beliau wafat. Kapan? Ya, pada usia 40 tahun. Wafat bukan karena gugur dalam peperangan, melainkan karena sakit, kemudian wafat di istananya. Nah, jadi beliau ini bernama lengkap Imam Lombasi Daeng Matawang karena yang untuk mengapai Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin. Ingat, tidak semua raja-raja Goa itu memeluk agama Islam, ya. Kenapa? Karena Islam sendiri pada saat itu belum ada. Berarti kerajaan Goa itu berangkat dari animisme. Satu bukti bahwa dari raja pertama sampai raja Goa ke-13 itu kan belum mengenal Islam. Sedangkan benteng ini sudah ada kurang lebih 100 tahun barulah Islam masuk. Ya, pertanyaannya kira-kira kapan Islam masuk? Ada yang tahu kira-kira? Nah, Islam masuk ke selatan itu di awal abad ke-17, tepatnya tahun 1603. Ya. Tibanya di mana? Di kerajaan dulu di Palopo. Nah, 2 tahun setelah kerajaan dulu baru masuk di kerajaan Goa. Selanjutnya, Pak Yordan mengajak kami untuk melihat berbagai macam artefak yang ada di Museum Lagaligo. Salah satunya adalah berbagai macam replika yang dapat kalian temui di museum ini. Serta alat-alat yang biasa digunakan untuk menjamu tamu pada masa kerajaan Gua Talo. Teman-teman juga bisa melihat ada replika yang sangat unik. Batang lontara. Ya, Nah, selanjutnya Pak Yordan mengajak kami untuk melihat salah satu artefak peninggalan kerajaan Gua Talo, yakni Songkoreca. Kalau ini semuanya pahlawan dan seluruh Sulawesi Selatan, ya. Lanjut, kami ada di stand lukisan, ya. Kemudian itu tadi bisa dilihat ada berbagai macam guci. Kemudian ada lukisan setiap pahlawan yang memiliki sumbangsi terhadap berdirinya kerajaan Gua Talo serta berdirinya benteng Rotterdam atau benteng Ujung Pandang. Ada di Papanyuki, nah ada yang Rango Romo.
Ini pejuang dari Takalar tahun 1940-an, 1949 kan, itu dia ya. Ya, dengan kali. Ada mana tuh? Ada ini Saiwan. Bukan ini. Saiwan. Oh ini. Pernah dengar Emi Saiwan? Pernah, sama jalan. Lapangan. Bagaimana riwayatnya Emi Saiwan? Tidak tahu. Tidak. Begini, dulu dikepung oleh tentara Belanda ribuan kan, dia memegang granat, dia bunuh diri. Demi dia memperjuangkan bangsa Indonesia dengan cara dia bunuh diri di kepungan orang-orang Belanda waktu itu. Ya, ini saya. Perempuan. Ya. Ada Andi Jemma. Oh iya, mana? Oh ini pengutiku. Raja Luwu. Ya, gitu. Pokoknya orang Sulawesi Selatan semua ini. Sudah mengerti kan itu apa yang benteng ujung pandang juga sudah mengerti tuh. Nah, dikatakan juga benteng Panyuan. Panyu itu kan penyu. Iya. Makanya dia kalau dia dari udara menyerupai penyu. Ini kepala, tangan, kaki, ya. Tetapi ingat, itu bukan kerajaan. Di bawah ada letaknya, di bawah ada letaknya. 2 bulan di sini. Dan maka ada yang masuk ngomong ini. Ada yang tahu itu? Beliau dikenal ini tidak bisa kemana-mana, dia hanya tinggal pantai. Nah, cara nelayan mengambil itu dari sini yaitu memainkan pasang naik langsung di sawah atau di danau ya, yang pernah dangkal gitu. Ada bumbu betale, ada jalan buah. Terus ini pada pelaku hanya bekerja di malam hari. Wah, Ada kaki. Itu cara. Orang dulu setengah mati saya katang. Di zamannya Om itu banyak dulu. Kalian sudah tidak dapat ini. Sekarang kalian lihat itu mesin, gitu kan? Iya. Yang mana katang? Di mana? Oh iya wajar kalau di kampung lah ya. Kalau di kota semua orang tuh tidak mau kerja berat seperti itu lagi ya. Nah ini berbagai koleksi-koleksi kayu yang akan dipakai untuk susunan barang kapal. Ada fungsinya sebagai lantai, sebagai tiang, sebagai dinding, dan yang paling perlu adalah sebagai basement yang bersentuh langsung dengan air. Nah, diperlukan kayu dari luar, yaitu kayu uling, kayu besi. Finish, sudah dijelaskan dari finish ya. Itu dia. Oke, langsung ke mana kelihatan ya? Kita ambil dat. ada ani-ani. Ani itu masuk-masuknya. Dia ada di sini. Yang ini namanya traktor kuno. Sudah paham tuh kalau orang bilang begitu, ini namanya rekala sama selaga. Keduanya digerakkan oleh kereta satu, bajak sawah. Yang pertama ini didahulukan ya, ini fungsinya kayak mencangkul. Yang nanti sana itu menghaluskan. Bahasa Indonesia kok lihat. Mereka di sana dulu secara lisan dulu cangkul. Masa tidak tahu? Ini Makassar, ya. Ini dia. Jadi ini depan pelaminan yang namanya Sumatera sebut Nia Sumatera. Ya. Yang tiba di Sulawesi itu Naturaja dan banyak jenisnya.
Jadi 3 suku tadi yang Om bilang tadi itu mereka kategori manusia Proto-Malay. Yang dimaksud Proto-Malay adalah Melayu kuno pertama. Karena 2 gelombang manusia masuk ke Indonesia. Gelombang kedua yang disebut Dietro Malay, itu dari sekelas Jawa, Minang, Bugis, Makassar, gitu ya. Karena dulu tidak ada istilah pakai dalam. Tapi kalian harus tahu juga segi. Ya, segera ke situ. Oh iya, oke. Ya, oke. Oke. Nomaden. Apa itu nomaden? Masih berpindah-pindah, ya. Terus ketika mereka bertindak melakukan kegiatan itu berdasarkan perintah naluri, bukan kotak. Menikah dengan putrinya Raja Banda, Sultan Agung Utayasa. Tapi sayangnya menuju utara berada diasingkan menuju Kapina Selatan. Jadi jangan-jangan menuju ke selatan ada satu yang disebut awal Prakasama. Ya, seperti itu. Saya bumi Nusantara sebagai proses lagi. Itu dimulai dari kerajaan lama segala macam ya. Makanya jangan heran kalau pakaian dan itu yang disebut nomaden. Kalian bisa lihat tuh, jadi itu kan peradaban Nusantara, ya dari apa peradaban manusia purba. Tapi ingat kita ini